namanya kakek uban. Selamat pagi para ibu, bapak, dan lansia yang kami layani. Selamat datang di rumah terang. Para ibu dari WKRI Usaha Usia Kalani Tomang. Baik. Pada pagi hari ini bagi kami semua ini berbahagia ya karena dikunjungi orang yang kami belum pernah ke sana. Ya, di tempat ini adalah rumah pelayanan sosial untuk warga sekitar. Warga sekitar artinya mereka yang tinggal di pesisir pantai dekat dengan laut ya, atau ya yang masih agak ke sini. Zaman dulu jarak dari sini ke laut hanya 100 meter, dekat sekali. Tetapi lama-lama karena pertambahan penduduk pantainya maju kayak Ipit ya, pantai Indah Kapuk. Ya, sekarang agak jauh. Nah, rumah ini adalah tempat karya sosial para suster-suster Putri Kasih. Kalau di Krosiaporus sayanya susternya PBHK ya. Kalau di Cilincing sini susternya namanya Putri Kasih. Bajunya biru, kata orang kayak pegawai Telkom. Ya baju kami biru. Ini ketawanya kenceng. Sosial. Nah, rumah ini sudah cukup lama, tetapi masih berkembang. Makanya karena nggak cukup lah, lalu direnovasi sejak tahun 1987. Mengapa disebut rumah terang? Karena sejak rumah ini berdiri menjadi ikon ada kulit kerang di tembok yang menempel, menjadi penanda bahwa memang ini rumah di sekitar pantai, di sekitar laut. Dan kerang itu sampai sekarang tetap ada. Setelah direnovasi tetap dipakai, kulit kerang yang menjadi dinding tetap digunakan untuk dinding sampai atas. Gitu. Nanti kalau ibu-ibu yang baru pertama kali di sini bisa lihat kerang yang sejak tahun 1987 itu. Nah, mengapa kami para suster ini berkarya di sini? Karena ya daerah pinggir laut ini kan daerah yang terpinggir ya, terpinggir yang kadang orang jarang memberi perhatian. Memang di kota Jakarta, tapi Jakartanya mana dulu, gitu ya. Kalau Jakarta Barat sih oke, Jakarta Utara yang bagian pinggir nggak oke. Nggak oke karena apa? Dari sisi kehidupan sosial banyak orang yang memang kurang beruntung dalam arti dari segi mata pencaharian, dari segi pendidikan, dari segi pergaulan. Ya, maka para suster yang pada waktu itu hadir di sini prihatin dengan situasi-situasi seperti itu. Misalnya banyak anak-anak yang buta atau enggak terus SD udah selesai, lalu mereka kuliah. Banyak anak putus sekolah, banyak orang sakit TBC. Zaman itu sakit TBC karena apa? Udaranya kotor, lalu tiap hari mereka menghirup bau kerang rebus, kerang hijau yang direbus, dan rumahnya pengap, ventilasi tidak ada, pemutaran udara juga tidak baik, sehingga banyak orang pada saat itu yang kena TB, bahkan satu keluarga, karena saling menular, tularan ibunya sampai bayi pun ada yang kena TB. Itu zaman itu seperti itu situasinya, hidupnya tidak sehat. Jadi banyak masalah-masalah yang terjadi. Maka para suster punya semangat seperti yang ditulis di dinding itu ada Bapak Vincentius, ada Ibu Luisa. Santo Vincentius itu kan terkenal di gereja sebagai pelipur karya sosial gereja. Maka Santo Vincentius itu pendirinya suster-suster Putri Kasih. Kami yang nerusin semangatnya Bapak Vincentius itu juga memberi perhatian kepada orang-orang yang terpinggir. Kalau Bapak Uskup bilang orang-orang yang kurang beruntung. Ya, kita tidak menyebut mereka miskin, tapi mereka kurang beruntung. Ya,
nggak seberuntung kita lah, ya. Nah, masyarakat sini memang sebagian besar bukan orang asli, artinya mereka pendatang, entah dari Bugis, entah dari pesisir utara Jawa, ya jadi Cilacap, ya pesisir yang hidupnya memang laut, dekat dengan laut. Pekerjaannya maka itu mempengaruhi karakteristik orang sini juga. Orang yang bermata pencaharian nelayan itu kan hidupnya orang yang mata pencahariannya nelayan itu kan hidupnya tantangannya adalah alam. Ya, kalau alamnya bagus, nyari ikannya gampang. Kalau anginnya besar, jangan ke laut, taruhannya nyawa, gitu kan? Maka orang-orang sini juga orang-orang yang tipenya keras, berpengaruh. Pekerjaan mereka juga berpengaruh pada karakter dia. Nah, foto sama mama selain itu juga banyak orang-orang sini yang rumahnya masih kontrak. Kontrak kecil gitu, nanti kalau kunjungan bisa lihat. Mungil-mungil, bukan kecil ya, mungil ya, rumahnya mungil-mungil. Ya karena itu juga kontrak. Jarang orang yang punya rumah sendiri. Jadi kadang harus mereka berpindah untuk mempertahankan hidup. Nah, pekerjaannya apa? Susah. Mayoritas orang-orang sini adalah para buruh. Ya, buruh artinya bukan pemilik. Buruh kupas kerang hijau. Buruh kupas kerang hijau. Mereka bukan pemilik, jadi hanya pekerja rumahan bahkan. Karena kerang rebusan dibawa ke rumah, jadi pekerja rumahan atau dikerjakan di tepi laut. Kerang yang sudah direbus, nggak mau di sini. Itulah yang disetor. Ya udah ngemil dulu ya. Udah ribut tuh bayinya.